Jika tiba-tiba orang-orang menjauh darimu, teman-teman menghilang, dan kamu merasa sendirian di tengah keramaian, jangan takut. Ini bukan hukuman, ini adalah undangan dari semesta untuk mengenal dirimu kembali. Sendirian tidak berarti kamu kalah. Kadang kamu harus berjalan sendiri untuk sampai ke puncak yang tidak bisa dicapai oleh semua orang. Tarik napas dalam-dalam dan rasakan keheningan itu. Karena di dalam sunyi yang paling dalam kamu akhirnya bisa mendengar suara yang selama ini tenggelam oleh bisingnya dunia, suaramu sendiri. Dunia tidak sedang menjauh darimu. Ia hanya sedang memberikan ruang agar kamu bisa melihat dirimu tanpa bayang-bayang orang lain. Orang-orang yang pergi bukan berarti mereka jahat. Mereka hanyalah aktor yang perannya sudah selesai dalam bab ini. Mereka harus melangkah keluar agar panggungmu cukup luas untuk peran baru yang lebih besar. Kesendirian ini bukan hukuman, ini adalah masa inkubasi, sebuah fase di mana mentalmu sedang ditempa dan jiwamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh orang kebanyakan. Kamu sedang dipanggil untuk pulang, bukan ke rumah fisik, tapi kembali ke dalam dirimu yang asli, yang belum terkontaminasi oleh ekspektasi orang lain, yang tidak haus akan pengakuan dunia. Jangan takut pada sepi. Takutlah jika kamu berada di tengah keramaian tapi kehilangan dirimu sendiri. Sebab, hanya mereka yang berani berjalan dalam gelap yang akan menemukan cahaya yang paling terang. Jadi ketika dunia terasa menjauh, jangan mengejarnya. Berdiamlah sejenak dan katakan pada jiwamu, aku siap untuk mengerti. Ada fase dalam hidup di mana keramaian tidak lagi terasa hangat, percakapan terasa kosong, dan kehadiran orang lain tidak lagi memberi arti. Di titik ini, banyak orang panik, mengira mereka ditinggalkan, mengira ada yang salah dengan diri mereka. Tapi coba pikirkan ini. Bagaimana kalau bukan dunia yang menjauh darimu, tapi kamu sedang ditarik keluar dari kebisingan yang tidak lagi selaras. Dunia sedang melakukan penyaringan besar-besaran untukmu. Karena frekuensi yang kamu miliki sekarang sudah terlalu tinggi untuk drama yang biasa kamu dengar. Sudah terlalu jernih untuk kepura-puraan yang biasa kamu lihat. Seringkali, kesepian adalah cara semesta melindungimu. Kamu ditarik mundur bukan untuk diabaikan, tapi untuk dijauhkan dari pengaruh yang bisa menghambat pertumbuhan jiwamu. Ibarat sebuah benih yang harus terkubur dalam gelap agar bisa tumbuh menjadi pohon yang kokoh. Kamu pun sedang berada di bawah tanah yang sunyi. Kamu tidak sedang terkubur, kamu sedang ditanam. Di fase ini, kamu akan mulai menyadari satu hal penting, bahwa lebih baik berjalan sendirian di jalan yang benar, daripada berlari di tengah keramaian namun menuju arah yang salah. Jangan paksa dirimu untuk kembali selaras dengan apa yang sudah tertinggal. Jangan memohon pada pintu yang sudah tertutup, karena ketika pintu dunia tertutup di depan matamu, pintu langit sedang terbuka lebar untuk hatimu. Ini adalah masa di mana kamu belajar bahwa kebahagiaanmu tidak lagi bergantung pada validasi orang lain. Kekuatanmu tidak lagi bersumber dari tepuk tangan mereka. Terimalah sunyi ini, peluklah sepi ini, karena sebentar lagi kamu akan mengerti bahwa saat kamu kehilangan segalanya yang bersifat semu, kamu baru saja menemukan dirimu yang sejati. Tetaplah tenang, proses ini memang tidak nyaman, tapi hasilnya akan sangat indah. Kita diajarkan bahwa kesendirian itu menyedihkan, bahwa bahagia berarti dikelilingi banyak orang, bahwa diam itu tanda kekosongan. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu, karena tidak semua keramaian menyembuhkan, dan tidak semua kesendirian melukai. Ada kesendirian yang justru menyelamatkanmu dari versi hidup yang bukan milikmu. Terkadang kamu harus kehilangan akses ke semua orang untuk menemukan akses kembali ke dirimu sendiri. Kita terlalu lama didikte bahwa menjadi asing adalah sebuah tragedi. Kita dipaksa untuk terus memakai topeng, menyesuaikan nada bicara, dan memotong bagian-bagian dari jati diri kita
hanya agar bisa masuk ke dalam lingkaran yang sebenarnya menyesakkan. Namun lihatlah apa yang terjadi saat kamu berhenti mencoba, saat kamu berhenti mengejar persetujuan dari mereka yang bahkan tidak memahami luka-lukamu. Dunia memang menjadi lebih sepi, tapi hatimu menjadi lebih luas. Kesendirian yang kamu rasakan sekarang adalah sebuah filter alami. Ia sedang menyaring siapa saja yang benar-benar selaras dengan energimu, dan siapa yang selama ini hanya menjadi pencuri ketenanganmu. Ia sedang membersihkan ruang tamu di jiwamu dari debu-debu ekspektasi orang lain yang selama ini kamu rawat dengan susah payah. Jangan takut ketika ponselmu berhenti berdering. Jangan cemas ketika undangan-undangan sosial itu mulai menghilang. Itu adalah tanda bahwa semesta sedang memasang pagar gaib di sekelilingmu. Kamu sedang dipingit, kamu sedang disiapkan. Bayangkan sebuah ulat yang harus mengunci diri di dalam kepompong. Dari luar, ia tampak diam, kaku, dan kesepian. Dunia mungkin mengiranya sudah mati. Namun di dalam sana, terjadi transformasi yang luar biasa. Ia sedang menghancurkan versi lamanya untuk membentuk sayap yang kuat. Jika ulat itu takut akan kesendirian dan memilih untuk tetap berada di dahan bersama ribuan ulat lainnya, ia tidak akan pernah bisa terbang. Begitu juga denganmu. Kesendirian ini menyelamatkanmu dari percakapan-percakapan yang mematikan sel kreativitasmu. Ia menyelamatkanmu dari pergaulan yang hanya mengajarkanmu cara mengeluh, bukan cara bertumbuh. Ia memisahkanmu dari mereka yang hanya mencintai bayanganmu, tapi takut melihat cahaya aslimu. Maka jangan terburu-buru untuk mengakhiri fase ini. Jangan tergesa-gesa mencari keramaian baru hanya karena kamu merasa tidak nyaman dengan keheningan. Duduklah di sana, rasakan denyut nadimu, dengarkan bisikan terjujur dari hatimu yang selama ini terkubur di bawah riuh rendah suara dunia. Di titik ini, kamu akan menyadari bahwa lebih baik merasa sepi dalam kebenaran daripada merasa penuh dalam kepalsuan, bahwa kesendirian ini bukanlah sebuah lubang gelap, melainkan sebuah laboratorium tempat kamu merancang masa depanmu yang paling autentik. Kamu tidak sedang kesepian, kamu sedang kembali berdaulat atas hidupmu sendiri. Selamat datang di rumah. Selamat berkenalan kembali dengan dirimu. Kesendirian adalah ruang. Ruang yang selama ini tidak pernah kamu punya. Ruang untuk mendengar suara yang selama ini tertutup oleh dunia. Ruang untuk bertanya, apa yang sebenarnya aku inginkan? Siapa aku? Tanpa validasi orang lain. Dan disinilah banyak jiwa terpilih diuji, karena tidak semua orang kuat untuk duduk diam bersama pikirannya sendiri. Karena duduk diam bersama pikiranmu sendiri adalah konfrontasi yang paling jujur. Banyak orang lebih memilih tetap berada di tengah kebisingan yang menyiksa daripada harus pulang ke dalam keheningan yang memaksa mereka untuk bercermin. Mereka takut pada apa yang akan mereka temukan di sana. Mereka takut pada luka yang belum kering, pada mimpi yang mereka khianati, atau pada sosok asing yang menatap balik dari dalam diri mereka. Namun kamu berbeda. Kamu tidak lagi lari. Fase ini adalah tempat di mana identitas palsu yang kamu bangun demi menyenangkan dunia mulai runtuh. Satu persatu, lapisan itu terkelupas, memang perih, rasanya seperti kehilangan pegangan. Tapi ketahuilah, hanya dengan runtuhnya bangunan yang rapuh, kamu bisa mendirikan fondasi yang abadi. Semesta sedang membersihkan panggung hidupmu, semua gangguan, semua suara sumbang, dan semua orang yang hanya menyukai topengmu disingkirkan. Bukan karena kamu tidak layak bagi mereka, tapi karena mereka tidak lagi mampu mengimbangi kejujuran yang sedang kamu bangun. Di dalam ruang ini, kamu akan mulai mengenali frekuensi aslimu. Kamu mulai menyadari bahwa selama ini kamu hanya menjadi gema dari keinginan orang lain. Kamu belajar bahwa kata tidak kepada orang lain seringkali adalah kata ya yang paling tulus untuk jiwamu sendiri.
Jangan terburu-buru mencari pelarian. Jangan nyalakan TV atau membuka ponsel hanya untuk membunuh sunyi ini. Biarkan sunyi itu bicara. Biarkan ia menceritakan tentang kekuatan yang selama ini kamu abaikan. Biarkan ia menunjukkan bahwa selama ini kamu tidak butuh diselamatkan oleh siapapun. Karena kunci dari setiap pintu yang terkunci sebenarnya sudah ada di genggamanmu. Inilah rahasia para jiwa yang tersadar. Kekuatan terbesar tidak ditemukan di podium yang megah atau di sorak-sorai massa. Kekuatan terbesar ditemukan saat kamu mampu menatap matamu sendiri di cermin keheningan dan berkata tanpa ragu, "Aku sudah cukup, aku utuh, dan aku berdaulat." Dunia mungkin melihatmu sendirian, tapi di dimensi yang lebih dalam, kamu sedang dikelilingi oleh cahaya yang paling murni. Bertahanlah sebentar lagi. Cahaya itu tidak sedang mencarimu, ia sedang terpancar dari dalam dirimu. Menyendiri bukan berarti langsung damai. Di awal, justru menyakitkan. Kamu akan menghadapi luka lama, kenangan yang belum selesai, dan perasaan yang selama ini kamu hindari. Tapi justru disitulah prosesnya terjadi, karena kedamaian sejati tidak lahir dari menghindar, tapi dari berani menghadapi. Kedamaian sejati adalah apa yang tersisa setelah egomu berhenti berperang dengan kenyataan. Banyak yang menyerah di tahap ini. Mereka lari kembali ke keramaian, kembali ke distraksi, karena tidak tahan melihat bayang-bayang mereka sendiri yang muncul ke permukaan. Tapi kamu memilih untuk tetap di sana. Luka-luka lama itu muncul bukan untuk menyakitimu lagi. Mereka muncul karena mereka butuh diakui. Mereka adalah bagian dari dirimu yang selama ini kamu telantarkan di sudut gelap jiwa, dan sekarang mereka menuntut untuk pulang. Rasakan setiap sesaknya, rasakan setiap perihnya. Jangan dilawan, jangan dikubur lagi. Karena air mata yang jatuh dalam kesunyian adalah cara jiwamu mencuci diri dari racun masa lalu. Setiap memori yang menyakitkan adalah guru yang sedang memberikan ujian terakhirnya sebelum kamu diperbolehkan naik kelas. Kamu sedang melakukan pembersihan besar-besaran, menyingkirkan perabot lama yang sudah rusak, membuang keyakinan salah yang sudah usang. Proses ini memang kotor, melelahkan, dan penuh debu. Namun, bukankah kita harus membongkar bangunan yang retak sebelum bisa mendirikan istana yang baru? Di titik terendah keheningan ini, kamu akan sampai pada sebuah kesadaran bahwa badai yang selama ini kamu takuti ternyata tidak pernah datang dari luar. Badai itu adalah gejolak di dalam dirimu yang meminta penyelesaian. Dan saat kamu berani menatap badai itu dengan tenang, ia akan reda dengan sendirinya. Berhentilah menyalahkan keadaan. Berhentilah menyalahkan orang-orang yang pernah melukaimu. Di ruang kesendirian ini, mereka tidak lagi memiliki kuasa. Di sini, hanya ada kamu dan tanggung jawabmu atas kebahagiaanmu sendiri. Saat kamu sudah selesai melewati api peperangan batin ini, kamu tidak akan lagi menjadi orang yang sama. Kamu akan keluar dengan ketenangan yang tidak bisa digoyahkan oleh badai manapun dari luar. Kamu akan memiliki kedamaian yang bukan berasal dari absennya masalah, tapi dari keberanianmu untuk tidak lagi lari dari dirimu sendiri. Jadilah saksi atas transformasimu. Tetaplah duduk di sana, sampai suara bising di kepalamu berubah menjadi melodi yang indah, sebab hanya mereka yang berani melewati gelapnya malam jiwa, yang layak menyambut fajar kesadaran. Ada satu hal yang jarang disadari. Saat dunia menjauh darimu, kamu akhirnya tidak punya pilihan selain kembali ke dirimu sendiri. Dan di titik itu, kamu mulai mengenal siapa dirimu sebenarnya. Bukan versi yang dibuat untuk menyenangkan orang lain. Bukan versi yang haus pengakuan, tapi versi yang utuh, yang tenang, meski tanpa sorotan. Inilah saat di mana kamu berhenti menjadi bayangan dan mulai menjadi cahaya. Selama ini kamu mungkin merasa bahwa dirimu adalah rangkaian label yang diberikan orang lain, pekerjaanmu, statusmu,
atau seberapa berguna kamu bagi mereka. Tapi di dalam ruang sunyi ini semua label itu luruh. Kamu menyadari bahwa kamu tetap ada, tetap bernapas, dan tetap berharga, bahkan saat tidak ada satupun mata yang melihatmu. Keutuhan ini tidak datang dari apa yang kamu tambahkan ke dalam hidupmu, tapi dari apa yang berani kamu lepaskan. Kamu melepaskan beban untuk selalu terlihat sempurna. Kamu melepaskan rasa haus untuk selalu dimengerti. Dan secara ajaib, saat kamu berhenti meminta dunia untuk melengkapimu, kamu justru merasa penuh. Kamu mulai menikmati hal-hal sederhana yang selama ini terabaikan. Wangi tanah setelah hujan, detak jantungmu sendiri, atau sekadar dialog jujur di dalam kepala. Kamu tidak lagi merasa perlu berteriak agar didengar, karena kamu sudah cukup puas mendengar suaramu sendiri. Disinilah letak kekuatan yang sesungguhnya, kekuatan yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, karena ketika duniamu sudah kokoh dari dalam, kamu tidak akan lagi hancur hanya karena dunia luar sedang retak. Kamu menjadi seperti samudra yang tenang. Sedalam apapun badai di permukaan, di dasarnya tetap ada kedamaian yang tak tersentuh. Jiwa yang tersadar tidak lagi butuh panggung untuk merasa penting. Ia tidak lagi butuh tepuk tangan untuk merasa benar. Ia berjalan dengan langkah yang pasti, bukan karena tahu kemana arah tujuannya, tapi karena ia tahu siapa yang sedang melangkah. Jadi, jika hari ini kamu merasa berada di pinggiran, jauh dari keramaian dan sorotan, syukurilah. Kamu sedang diberikan kemewahan yang tidak dimiliki semua orang. Waktu untuk mencintai dirimu tanpa interupsi. Berdirilah dengan tegak. Jangan lagi mencari cermin di mata orang lain untuk melihat kecantikanmu. Lihatlah ke dalam. Di sana, kamu akan menemukan sesuatu yang jauh lebih indah dari sekadar pengakuan. Kamu akan menemukan kebebasan yang sejati. Jadi kalau hari ini kamu merasa sendiri, jangan buru-buru menganggap itu sebagai hukuman. Bisa jadi, itu adalah proses penyucian, proses penyelarasan, proses untuk mengembalikanmu ke jalan yang lebih dalam. Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk benar-benar mengenal dirinya sendiri. Dan tidak semua orang cukup berani untuk menerima panggilan itu. Banyak yang mendapatkan kesempatan ini, namun memilih untuk berpaling. Mereka menyalakan lampu paling terang karena takut pada bayangan sendiri. Mereka menciptakan kegaduhan karena takut mendengar detak jantung yang menuntut perubahan. Tapi kamu tetap di sini. Kamu memilih untuk menetap di dalam ketidaknyamanan itu sampai ia berubah menjadi kebijaksanaan. Sadarilah bahwa penyelarasan ini memang menyakitkan, karena ia sedang memutus ikatanmu dengan hal-hal yang tidak lagi melayani pertumbuhan jiwamu. Semesta sedang mencabut duri-duri yang selama ini kamu anggap sebagai bagian dari kulitmu. Ia sedang membersihkan pandanganmu agar kamu bisa melihat mana yang benar-benar emas dan mana yang hanya sekadar kilauan palsu. Jalan yang lebih dalam ini mungkin terlihat sepi, tapi ia tidak pernah kosong. Di jalan ini kamu akan bertemu dengan orang-orang yang frekuensinya sama denganmu. Kamu akan dipertemukan dengan peluang yang tidak lagi menuntutmu untuk mengemis. Kamu akan mulai menarik hal-hal yang benar-benar menjadi milikmu, tanpa perlu mengejarnya sampai kehabisan napas. Kehilangan dunia adalah harga yang kecil untuk membayar penemuan dirimu yang sejati, karena pada akhirnya, apa gunanya memiliki seluruh dunia jika kamu harus kehilangan jiwamu sendiri? Tersenyumlah, bukan karena hidupmu sudah sempurna, tapi karena kamu sudah berhenti berperang dengan dirimu sendiri. Kamu sudah berhenti menjadi musuh bagi kesepianmu dan mulai menjadikannya sahabat paling setia. Mulai hari ini berjalanlah dengan kepala tegak. Kamu tidak sedang terasing. Kamu sedang dipandu. Kamu tidak sedang tertinggal. Kamu sedang melampaui. Sebab mereka yang sudah selesai dengan dirinya sendiri adalah mereka yang paling siap untuk mengubah dunia. Tetaplah tersadar, karena perjalanan yang sesungguhnya baru saja dimulai.
Menyendiri bukan berarti kamu kehilangan dunia, tapi mungkin kamu akhirnya menemukan dirimu. Dan di sanalah kedamaian itu lahir. Kedamaian yang tidak lagi meminta izin kepada siapapun untuk ada. Selama ini, kamu mungkin mengira kedamaian adalah tempat yang harus dikunjungi atau kondisi yang harus dibeli dengan pencapaian. Namun di dalam kesendirian ini, kamu menyadari kebenaran yang paling sederhana. Kedamaian adalah apa yang terjadi saat kamu berhenti menuntut dirimu untuk menjadi orang lain. Saat kamu berhenti membandingkan bab pertama hidupmu dengan bab kejayaan orang lain. Saat kamu berhenti menjadikan penilaian manusia sebagai timbangan harga dirimu. Di sanalah beban yang selama ini menghimpit bahumu lurus satu persatu. Kamu mulai memahami bahwa dunia yang selama ini kamu kejar, dengan segala hiruk-pikuk dan validasinya, hanya bisa menyentuh permukaanmu. Namun kesendirian ini, ia menyentuh dasarmu. Ia mengisi ruang-ruang kosong yang tidak pernah bisa dipuaskan oleh tepuk tangan atau pujian. Mungkin orang-orang di luar sana melihatmu sebagai sosok yang tertutup atau bahkan hilang. Tapi mereka tidak tahu bahwa di dalam sana, kamu sedang membangun sebuah kerajaan. Sebuah tempat di mana kamu adalah raja dan ratunya, di mana kejujuran adalah hukumnya, dan ketenangan adalah napasnya. Menemukan diri sendiri berarti menerima sisi gelapmu tanpa benci, dan merayakan sisi terangmu tanpa sombong. Itu berarti mampu duduk di dalam sebuah ruangan yang sepi, tanpa merasa perlu menghidupkan layar ponsel hanya untuk melarikan diri dari pikiranmu sendiri. Di titik ini, kamu tidak lagi takut akan kehilangan. Karena kamu tahu, apapun yang benar-benar milikmu tidak akan pernah benar-benar pergi, dan apa yang pergi hanyalah hal-hal yang selama ini menghalangi pandanganmu untuk melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Jadi jangan terburu-buru keluar dari ruang ini. Nikmati setiap detik penemuan ini, karena hanya orang yang sudah menemukan dirinya di dalam sunyi yang akan mampu berdiri tegak di tengah badai yang paling riuh sekalipun. Kesendirianmu bukanlah sebuah akhir, ia adalah fajar dari kehidupanmu yang paling autentik. Bernapaslah, kamu sudah sampai di rumah. Sebab pada akhirnya perjalanan yang paling jauh bukanlah perjalanan mengelilingi dunia, melainkan perjalanan ke dalam dirimu sendiri. Selamat kepada kamu yang hari ini berani untuk jujur, berani untuk diam, dan berani untuk kembali mendengarkan jiwamu. Ingatlah, kamu tidak sedang tertinggal. Kamu sedang bersiap untuk melompat lebih jauh dengan diri yang jauh lebih utuh. Jika kata-kata ini menyentuh bagian terdalam dari jiwamu, atau jika kamu merasa sedang berada di fase yang sama, mari kita berjalan bersama di jalan kesadaran ini. Dukung perjalanan kanal ini dengan cara klik like. Jika kamu merasa pesan ini adalah pengingat yang kamu butuhkan hari ini, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak melewatkan ruang-ruang refleksi berikutnya di Jiwa Tersadar. Tulis di kolom komentar satu kalimat yang paling menggambarkan perasaanmu saat ini. Mari kita saling menguatkan dalam sunyi. Dan share video ini kepada seseorang yang mungkin sedang merasa kehilangan dunianya. Beritahu mereka bahwa mereka tidak sedang hancur. Mereka hanya sedang ditemukan kembali. Terima kasih telah hadir dan menyimak. Sampai jumpa di ruang kesadaran berikutnya. Tetaplah tenang. Tetaplah terjaga. Jiwa Tersadar pamit undur diri.